لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, asatidzah kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab At-Tajrid As-Sharih li Ahadithil Jami' As-Sahih karya Al-Imam Al-Hafidh Az-Zabidi rahimahullah ta'ala. Di kitab saya sudah sampai pada hadis 922. Mungkin berbeda dengan kitab antum. Hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan ini masih bicara tentang fadilah Makkah dan Madinah di akhir dari Kitabul Haji, Fadailul Madinah ya babnya. Qala al-mu'allif bis-sanad al-muttasil ila al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan tawilan 'anid dajjal فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. Haram bagi Dajjal untuk masuk lubang-lubang atau pintu-pintu kota Madinah. Ada dua lafal untuk hadis ini. Yang pertama niqab, yang masyhur adalah anqab, dan maknanya sama antara niqab dengan anqab, jamak dari naqab. Misalnya riwayat Imam Bukhari, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wal dajjal. Pada lubang-lubang atau pintu-pintu menuju Madinah itu ada malaikat-malaikat sehingga wabah tidak bisa masuk ke dalamnya dan dajjal juga tidak bisa masuk ke dalamnya. Yang zilu Dajjal itu singgah ba'da sibah, pada sebagian tempat-tempat yang tandus, allati bil Madinah. Sibah itu adalah tempat yang tandus karena asinnya tempat tersebut. Fayakhruju ilaihi yawma idzin rajulun huwa khairun nas aw qala min khairin nas. Ini awalnya perawi ragu-ragu sehingga cara membacanya adalah aw qala min khairin nas. Nah, orang laki-laki ini yang merupakan khairun nas ini diperselisihkan oleh para ulama siapakah dia. Sebagian ulama mengatakan dia adalah Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Dan kalau kita mengikuti pendapat ini bahwa beliau Nabi Khadir, berarti kita mengikuti pendapat yang mengatakan Nabi Khadir alaihi salam masih hidup sampai hari ini, dan itulah pendapatnya jumhur ulama. Menyelisih mereka Imam Bukhari dan yang lain-lain yang mengatakan bahwa Nabi Khadir sudah wafat, sebagaimana sudah kita bahas dulu. Fayaqulu asyhadu annaka ad-dajjal alladhi haddatsana 'anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Fayaqulu ad-dajjal araita in qataltu hadha thumma ahyaytuhu hal tashakkuna fil amr? Fil amr maksudnya bahwa saya sebagai Tuhan. Fayaquluna la fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi wallahi ma kuntu qattu ashadda basiratan min al-yawm. Jadi saya lebih paham bahwa kamu Dajjal setelah kamu bunuh, kemudian saya hidup lagi. Kenapa lebih paham? Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu Dajjal aqtuluhu, akan dibunuh lagi yang kedua, fala yusallat alaihi, tidak diberikan kekuasaan, maksudnya tidak bisa lagi membunuh orang tersebut. Maka ini tambah yakin bahwa dia Dajjal karena sesuai sabda Nabi seperti itu, akan dibunuh dua kali tidak mampu. Jadi Dajjal itu kemampuannya terbatas, tidak bisa melakukan pembunuhan dua kali. 923 wa an Jabir radhiyallahu anhu jaa Arabiyyun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabay'ahu 'ala al-islam faja'a min al-ghadi mahmuman demam faqala aqilni, lepaskan kepada saya, yaitu bayatnya tadi. Fa aba thalatha mirar, maksudnya dia mintanya 3 kali ya. Ini 3 hari 3 kali dia minta dalam 3 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau.
Faqala al-Madinatu kalkir, Madinah seperti alat tukang pandai besi, tangfi khabathaha, meniadakan yang jeleknya atau yang tayangnya, wa yang sa'u, dan menjadi murni, tayyibuha, yang bagusnya. Ini demamnya orang Arab Badui yang datang ke Madinah. Ini tampaknya kejadiannya adalah sebelum Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya demamnya ini dipindah ke Juhfah, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, dan itu disebutkan nanti pada hadis berikutnya lagi. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa baiat tidak bisa dibatalkan. Kalau sudah baiat sudah lanjutkan. Nah, maka di sini Rasulullah ketika diminta untuk iqalah, untuk melepaskan baiat, maka fa'aba, beliau enggan. Dan para ulama mengatakan orang-orang yang keluar dari kota Madinah karena meninggalkan baiat kepada Nabi akan diganti oleh Allah dengan orang-orang yang lebih baik. Makna ini disebutkan oleh Allah secara isyarat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "May yartadid", pada surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Oh, bukan yang ini. Ya. "May yartadid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Al-Maidah ayat 54. Nah, kalau ini bicara tentang murtad dari ajaran Islam, meninggalkan Islam. Nah, tapi kemudian diambil kesimpulan oleh para ulama dari hadis ini sama dengan itu ya. Maka tangfi khabathaha, ini orang-orang jeleknya keluar, kemudian yang sa'u tayyibuha diganti oleh Allah dengan yang orang yang lebih baik. Berikutnya an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikan di Madinah dhi'fai, 2 kali lipat, ma ja'alta bi Makkah, apa yang Engkau berikan untuk Makkah, minal barakah, dari berkah. Hadis ini menunjukkan bahwa berkahnya Madinah lebih banyak daripada berkahnya Makkah. Dan ini kelebihan Madinah di atas Makkah. Tetapi secara umum Makkah lebih utama daripada Madinah, sebagaimana madhab jumhur menyelisih mereka Imam Malik rahimahullah yang mengatakan bahwa Madinah lebih utama daripada Makkah. Pendapat jumhur lebih kuat insyaallah taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya salatun fil Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram itu sama dengan mi'atu alfi salatin, 100.000 kali salat. Sementara salat di Masjid Nabawi 1000 salat. Sementara salat di Baitul Maqdis 500 kali salat. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahihkan oleh sebagian ulama dengan lafal ini. Adapun ini bicara tentang bab khusus, yaitu tentang berkah saja, yaitu berkah makanan yang ada di Madinah. Dalam hadis yang lain berkahnya itu zahirnya 3. Lafalnya begini, barakatain. Zahirnya ya. Allahumma ja'al ma'al barakati barakatain. Ya Allah jadikanlah bersama berkah yang sudah ada barakatain, 2 berkah. Nah, berarti 1 berkah tambah 2 berkah, berarti 3 berkah. Tapi ini zahir seperti ini kita tidak temukan penjelasannya dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Mereka justru menjelaskan bahwa saya sudah cari-cari, tidak ada yang mengatakan ini 3 berkah, tapi ini maksudnya adalah 2 berkah. Sehingga tafsirannya kalimat ini sama dengan hadis tadi, dhi'fai, ya 2 kali lipat. Nah, makanya di sini berlaku kaidah al hadits yafsiru ba'dahu ba'dan, hadis satu sama lain saling menafsirkan. Nah, maka berkahnya double 2 kali bukan 3 kali. Berikutnya 925 di dalam kitab saya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa'ika demamlah Abu Bakr wa Bilal. Fakana Abu Bakr idza akhadathu al-humma yaqul kullu imri'in musabbahun fi ahli wal mautu adna min shirakin alih. Ini menunjukkan bolehnya bersyair. Kullu imri'in, setiap orang itu musabbah, akan diserang oleh musibah pagi-pagi.
fi ahlihi, pada keluarganya, ya. Ya kadang sakit, kadang musibah yang lain. Dulu musabah saya artikan berbagi-bagi, ya ternyata kurang banyak baca, ya. Musabah itu artinya tusibuhul afat fi sabah, diderita oleh musibah-musibah pada waktu pagi. Wal mautu, sementara kematian itu adna, lebih dekat, min syiraki na'lih, daripada serampat sandalnya. Nah, jadi beliau ingat mati dengan sebab sakitnya tadi. Maka ini orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghfiru dzikra hadhimil ladzat. Wa kana Bilalun idza uqli'a anhu al-humma, Bilal kalau sudah terlepas darinya demam, yarfa'u aqiratahu, dia mengeraskan suaranya, yaqulu ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabduwan li syamatun wa tafilu. Ini juga syair menunjukkan bolehnya bersyair. Ala laita syi'ri, alangkah inginnya saya mengetahui, hal abitanna laylatan, apakah saya bisa bermalam satu malam, biwadin, pada satu lembah, yaitu kota Mekkah, wa hawli idkhirun wa jalilu, sementara sekitar saya ada rumput idkhir dan pohon jalil, tumbuhan jalil. Ini maksudnya dia rindu dengan kota Mekkah yang sudah dia tinggalkan. Wahal aridan, dan bisakah saya itu datang yauman, pada suatu hari, miyah majinnatin, pada mata air di Majinnah. Ini tempat di dekat Pasar Uqad di kota Mekkah, dekat Mekkah. Wahal yabduan li, dan apakah bisa tampak kepada saya, syamatun wa tafilu, gunung Syamah dan gunung Tafil. Ini gunung yang ada di Mekkah. Ada juga yang mengartikan Syamah dan Tafil itu adalah nama dua mata air. Maka dari syair ini diambil pelajaran bahwa Abu Bakar As-Siddiq lebih utama daripada Bilal, karena Bilal syairnya tentang kerinduannya ke kota Mekkah, sementara Abu Bakar As-Siddiq syairnya tentang ingat kematian. Jadi ketika sakit, ya, satunya mengingat kematian, satunya mengingat negara asalnya. Nah, barusan saya dapat informasi baru bahwa ternyata sebagian ulama itu ada yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman. Saya temukan dalam kitab ini, Ruhu al-Bayan, tafsirnya Burusawi, hubbul watan minal iman. Dulu saya tahunya tidak ada ulama yang mengatakan hubbul watan minal iman. Ternyata ada yang mengatakan, meskipun saya tidak setuju, ya. Kata beliau, wa fi tafsiril ayah, dalam tafsir ayat tersebut ada isyarat ila anna hubbal watan minal iman, cinta tanah air termasuk iman. Ini ayat apa ini? Surat Al-Qasas ayat 85. Nah, mari kita lihat surat Al-Qasas ayat 85. Al-Qasas surat 28 ayat 85. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'adin, sesungguhnya zat yang telah mewajibkan kepada engkau Al-Qur'an ini sungguh akan mengembalikan kamu kepada tempat kembali, yaitu kota Mekkah, alias kamu akan bisa menaklukkan kota Mekkah pada suatu hari nanti. Ini kalau dilihat sababun nuzulnya, Rasulullah ketika disuruh hijrah dari Mekkah, maka beliau sambil melihat Mekkah sambil merasa sedih karena beliau sangat cinta kepada Mekkah. Nah, maka turun ayat ini, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Nah, maka kemudian diambil kesimpulan oleh Syekh Burusawi tadi bahwa hubbul watan minal iman. Selain Syekh Burusawi, itu juga dikatakan oleh Imam Sakhawi di dalam kitab Maqasid Hasanah, maknahu sahih. Makna kalimat ini meskipun bukan sabda Nabi tapi sahih. Nah, oleh Syekh Ali Al-Qari dianggap ajib. Sahihnya dari mana? Karena semua orang itu cinta kepada tanah airnya, mau iman mau kafir semuanya cinta tanah air. Semua kita kalau keluar dari Indonesia pasti pengen balik lagi
ke tempat semula. Ya tidak mungkin kita berlama-lama di meskipun di Mekah, meskipun di Madinah, tetap saja ada keinginan kita untuk balik lagi, karena itu sudah kebiasaan manusia, sudah biasa pada sesuatu sehingga dia akan suka kepada kebiasaannya tersebut. Nah, maka yang benar adalah bahwa hubbul watan minal iman ini tidak benar. Tapi hubbul watan itu adalah insaniyah, ya semua manusia seperti itu. Nah, banyak yang mengingkari makna kalimat ini dari para ulama-ulama kita selain dari Ali Al-Qari, demikian juga Syekh Albani dan yang lain-lain. Syekh Albani misalnya dalam kitab silsilah ahadits dhaifah mungkin ya. Kita cari di sini. Kutubul Albani. Hubbul watan minal iman. Beliau mengatakan pada silsilah dhaifah maudhu' hadisnya palsu sebagaimana kata Syekh Sohani, wa ma'nahu ghairu mustaqim. Maksud kalimat ini tidak benar, tidak lurus. Karena mencintai tanah air itu seperti mencintai diri, mencintai harta dan sebagainya. Semua itu adalah gharizi pada manusia. Jadi sifat watak asal manusia seperti itu. Nah, dan itu tidak dipuji dengan sebab mencintainya. Demikian juga tidak termasuk dari lawazimul iman. Maka semua manusia itu berserikat dalam cinta ini, tidak ada bedanya antara mukmin dengan kafirnya. Nah, demikian kata Syekh Al-Albani dalam silsilah ad-dhaifah. Kemudian berikutnya qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma al'an Syaibata bin Rabi'ata wa Utbata bin Rabi'ata wa Umayyah bin Khalafin kama akhrajuna min ardina ila ardil waba, yaitu kota Madinah. Nah, ini melaknat orang-orang tertentu ini sebelum turunnya ayat yang melarangnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ini surat Ali Imran ayat 128. Ini yang kemudian melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang tertentu. Bolehnya melaknat secara umum, ala laknatullah 'alal zalimin. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. Pindahkanlah demamnya Madinah kepada Juhfah. Nah, kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Rasulullah bermimpi melihat seorang wanita rambutnya model madul keluar dari Madinah, pindah ke Juhfah. Nah, itu tafsirannya adalah pindahnya demam ini ke Juhfah, sehingga Juhfah menjadi kota mati gara-gara disinggahi demam tersebut. Qalat, mana tadi? Wa qadimna al-Madinah wa hiya awba ardillah, paling banyaknya wabah dari bumi ini. Qalat fakana Budhan yajri najlan ta'ni ma'an ajinan. Adalah Budhan, satu lembah di Madinah, mengalirkan air yang najlan, yaitu ma'an ajinan, air yang sudah berubah warnanya dan rasanya. Jadi ajin itu sama dengan apa? Asin. Dalam Al-Quran, mimma'in ghairi asin atau ghairi asin. Nah, perbedaannya cuma satu huruf, yaitu sin sama jim. Nah, kaidahnya adalah setiap dua kata yang lebih banyak kemiripannya daripada perbedaannya, maka pasti ada kemiripan makna. Sampai di sini sudah selesai Kitabu Al-Haji atau Fadail Madinah. Kita lanjutkan Kitabus Shaum. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitabus Shaum. Shaum artinya menahan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam, Inni nadhartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya saya bernadar untuk Allah untuk menahan. Oh sudah ya. Sampai nah, ada tandanya tidak? Kalau ada tandanya kita ikut tandanya, kalau tidak ada langsung kita bulbuyo. Gak ada tandanya. Apa? Oh sudah semua. Terus habis itu buyuk.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitabul buyu', kitab jual beli dibuat jamak karena ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh, sehingga jamaknya ini berdasarkan hukumnya. Dalam kitab saya 991. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala lamma qadimna al-Madinata akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baini wa baina Sa'd bin Rabi'. فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت yang kamu senangi. نزلت لك عنها فإذا حلت, kalau sudah selesai masa iddahnya, تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. قال فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن, keju sama minyak samin. Qala thumma taba'a al-qudwa, dia melanjutkan berbagi-bagi ke pasar. Fama labitha an ja'a Abdurrahman alaihi atharu sufratin, sufrah dari kata-kata asfar, ya warna kuning, yaitu dari minyak wanginya para wanita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajta. Ini menunjukkan Nabi tidak diundang pada saat akadnya karena Nabi tidak tahu. Qala na'am. Qala wa man? Qala imra'atan minal ansar. Qala kam suqta? Berapa kamu kasih mahar? Jadi mahar itu namanya banyak. Salah satunya ini siap. Kam suqta? Berapa kamu kasih mahar? Ada 8 nama untuk mahar itu. Qala zinatan nawatin, seberat 1 nawat min dahabin dari emas. Au qala nawatan min dahabin, 1 nawat itu adalah senilai 5 dirham. Di situ ada enggak detailnya? Enggak ada. Khamsu dirham, 5 dirham sama dengan berapa? Zaman dulu nisfu dinar. Sekarang 1 dinar sekitar 5 juta. Nah, berarti sekitar 2,5 miliar. Maharnya sekitar 2,5 juta. Nah, satu saat yang belum menikah mau pakai hadis ini boleh. Maharnya 2,5 juta. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam awlim walau bisyatin, walimahlah meskipun dengan seekor kambing saja, ya, karena beliau punya duit lumayan, maka walau bisyatin. Kalau tidak punya duit pastinya walau bidajajatin atau bibaydatin. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, disunahkannya muakhah untuk mempersaudarakan antara orang-orang yang berhijrah dengan yang tempat yang dihijrahi. Demikian juga antara orang-orang yang berada dengan orang-orang yang tidak berada. Kemudian fadilahnya Sa'ad bin Rabi', tidak hanya Sa'ad bin Rabi' tapi juga seluruh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Surat Al-Hasyr ayat 9. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri meskipun mereka juga punya khasasah, kebutuhan. Maka di sini Sa'ad bin Rabi' mengatakan, lihatlah 2 istri saya mana yang lebih cantik, yang kamu sukai, saya ceraikan, nanti kamu ambil. Ini kalau sekarang tidak mungkin kita lakukan nih Pak. Lihatlah istri saya yang paling bandel, nanti saya ceraikan, kamu nikahi. Paling cantik tidak mungkin. Kemudian fadilahnya Abdurrahman bin Auf, ditawari sesuatu, beliau mengatakan la hajata li fi dzalika. Ini karena beliau lebih suka berusaha sendiri daripada menerima, karena al-yadul ulya khairan min al-yadil sufla. Dalam hadis yang lain, Abdurrahman bin Auf mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini riwayat Bukhari juga. Barakallahu laka fi ahlika wa malika dulluni ala suq.
Maka ini diambil pelajaran oleh para ulama. Kalau kita ditawari sesuatu dan tidak menginginkannya, maka cara menolaknya adalah dengan kata-kata barakallahu laka fi ahlika wa malika. Adapun la hajatali, ya, maka ini kadang-kadang untuk kondisi Jawa kurang cocok ya. Dikasih sesuatu malah saya nggak butuh, itu kan kurang enak. Ya, maka lebih bagus yang riwayat yang kedua, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Kemudian menunjukkan bahwa orang kalau butuh duit maka caranya adalah pergi ke suk, pasar untuk tijarah. Dan ini ada hadis yang menunjukkan secara tegas hal itu, bahwasanya 90% rezeki ada di bisnis. Tis'atu a'syarir rizki fit tijarah. 90% rezeki itu di bisnis. Wal usru fil mawashi. Adapun 1/10-nya pada ternak. Nah, maka cara cari duit pergi ke pasar, jualan, insya Allah dapat duit. Tapi ini hadisnya dhaif tadi ya, yang 90% ada di bisnis. Hanya maknanya bisa sahih sesuai fakta dan sesuai hadis ini. Kemudian di sini sufrah ini adalah parfumnya wanita, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang lain itu bertanya, kenapa ada bekas sufrah? Pertanyaannya dalam hadis yang lain dengan lafal mahyam. Mahyam artinya mal khabar, ya, ada kabar apa? Mahyam ini maksudnya Nabi SAW sebelum beliau mengingkari Abdurrahman karena memakai sufrah, beliau tabayyun dulu. Tabayyun yaitu kenapa pakai sufrah, karena tidak boleh laki-laki memakai sufrah atau parfumnya perempuan. Sehingga dari sini diambil pelajaran, sebelum nahi mungkar hendaklah tabayyun dulu, barangkali dia tidak melakukan kemungkaran. Nah, ternyata benar Abdurrahman bin Auf tidak melakukan kemungkaran. Dia terkena sufrah istrinya nempel pada diri beliau, kemudian sufrahnya menempel pada Abdurrahman bin Auf. Demikian dijelaskan oleh sebagian masyayikh rahimahullah hafizahumullah taala. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya menikah harus ada mahar, dan ini hukumnya wajib, dan mahar tidak harus mahal, ya, zinatan nawatin 2,5 juta sudah cukup. Dan seingat saya mahar saya juga 2,5 juta waktu itu, karena laptopnya waktu itu harganya sekitar 2,5 juta mungkin, laptop mini. Kemudian faedah berikutnya aulim walimah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib, tapi mayoritas ulama mengatakan walimah hukumnya adalah sunnah, ya. Maka al-jumhur sunnah, wakila wajib. Salah satu yang mengikuti pendapat wajib Syekhul Albani rahimahullah, ada hadis yang menguatkannya. Lil ursi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu la budda lil ursi min walimah. Hadis riwayat Nasa'i, sesungguhnya walimah harus ada pada pernikahan. Nah, kata-kata la budda ini diambil dalil oleh mereka yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Tapi ringkasnya ini khilafiyah, ya, tetap saja kita katakan khilafiyah. Berikutnya anasin ada nggak di situ? Karena biasanya yang tanpa nomor nggak ada di situ. Nggak ada. Langsung Ani Nu'man ya. Ya. Okay. Nah, maka ini di naskah yang saya buka ini memang ada tambahannya, biasanya tanpa nomor begini, terus di akhir ditambahi zain, ini ziyadah. Pada sebagian naskah ada tambahannya maksudnya. Berikutnya An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihah faman taraka ma syubbiha alaihi min al-ithmi kana limastabana atraq wa man ijtara'a, barang siapa yang berani ala ma yashukku fihi min al-ithmi aw syaka ayyuwaqi'a mastabana wal ma'asi himallah may yarta' hawla al-hima yushiku ayyuwaqi'ah. Ini sudah populer di Arba'in Nawawi, sehingga tidak perlu banyak komentar. Hanya saja di sini Rasul mengatakan halal itu jelas, haram itu jelas.
Ini maksudnya sudah dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, sebagaimana sabda Nabi, ma harramallahu fi kitabih, al halalu ma ahallallahu fi kitabih, yang dimaksud halal itu yang dihalalkan oleh Allah dalam ketetapannya, wal haramu ma harramallahu fi kitabih. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih, dan ini menjelaskan makna al halalu bayyin wal haramu bayyin, ya, bayyinnya karena sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan sudah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Kemudian di sini disebutkan wa bainahuma amrun mustabihatun. Nah, dalam hadis yang lain yang kita hafalkan ada tambahan la ya'lamuhunna katsir minan nas, berarti sebagian kecil manusia yaitu para ulama rasikhun, mereka mengetahui hukumnya tersebut. Jadi semakin tinggi ilmunya semakin tidak ada syubhat. Berikutnya Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Utbah bin Abi Waqqas ahida ila, memerintahkan kepada akhihi Sa'd bin Abi Waqqas anna ibna walidati Zam'ata minni faqbidhu. Qalat falamma kana 'am al-fathi akhadahu Sa'd bin Abi Waqqas wa qala ibnu akhi qad ahida ilayya fihi. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Maka keduanya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'd ya Rasulullah ibnu akhi kana qad ahida ilayya fihi. Faqala Abd bin Zam'ah akhi wa ibnu walidati abi wulida ala firashihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa laka ya Abd bin Zam'ah. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al waladu lil firashi walil ahiril hajar. Anak itu untuk pemilik firash, pemilik istri atau budak. Walil ahir, adapun untuk pezina al hajar, mendapatkan batu alias sia-sia, tidak dapat apa-apa. Thumma qala li Saudata binti Zam'ata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajibi minhu lima ra'a min shabahihi bi Utbah falamma ra'aha hatta laqiya Allah azza wa jalla. Ini hadis yang populer tentang berzinanya seseorang dengan budaknya seseorang, ya. Yang berzina ini Utbah, dia menzinai budaknya Zam'ah. Kemudian setelah menzinai budaknya Zam'ah, dia pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ini adiknya Utbah tadi, wahai Sa'ad, nanti budaknya Zam'ah nanti akan hamil, setelah hamil dia akan melahirkan anak. Nah, anaknya kamu ambil karena itu hasil dari mani saya. Nah, maka ketika Fathu Makkah betul-betul diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengatakan ini anaknya saudara saya, dia sudah pesan sama saya seperti itu. Nah, anaknya Zam'ah pemilik budak tadi punya anak namanya Abd, nggak terima dia. Loh, ini budaknya milik bapak saya Zam'ah, berarti anak yang lahir itu adik saya kakaknya, saya nggak terima kalau adik saya ambil. Ini akhi, ini adalah anaknya budaknya bapak saya, dilahirkan di atas firasnya bapak saya. Nah, akhirnya oleh Nabi SAW dikasih keputusan al-waladu lil firashi. Nah, berarti yang menjadi hak, yang menjadi berhak adalah siapa? Abd bin Zam'ah tadi. Nah, lil firash di sini ada kalimat yang mansukh atau mahdhuf, ya. Lil firash itu maksudnya li sahibil firash. Kemudian firash itu mencakup dua, az-zaujah istri sama al-amah budak. Jadi kalau saya punya istri saya punya anak, nah itu anak milik saya. Saya punya budak ini punya anak, anak milik saya. Meskipun dia berzina dengan orang lain, tetap anaknya milik saya. Karena sudah dikasih hukum oleh Nabi seperti itu. Al-waladu lil firashi. Lah terus yang berzina gimana? Walil ahiril hajar. Yang berzina dapat 0, enggak dapat apa-apa. Al-hajar, batu, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, orang Arab mengatakan al-hajar dengan makna al-khaybah, sia-sia enggak dapat apa-apa. Makna yang kedua ar-rajm, dirajam dengan batu. Tapi makna kedua ini kurang bagus karena tidak semua zina itu dirajam. Kemudian walil akhiril hajar,
Ini semakna dengan hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa li'irqin dhalimin haqqun. Tidak ada bagi urat yang dolim mendapatkan hak, tidak ada. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, zina itu termasuk dolim sehingga dia tidak mendapatkan hak sama sekali dari hasil zinanya tadi, sehingga anaknya bukan menjadi milik dia. Jadi misalnya naudzubillah, seorang suami punya istri, istrinya diperkosa orang. Setelah diperkosa orang hamil, itu anaknya tetap dinasabkan kepada suaminya, bukan kepada si orang yang menzinai tadi. Kenapa? Karena tadi al-waladu lil firashi walil ahiril hajaru. Tapi karena anaknya ini betul-betul mirip dengan Utbah yang berzina tadi, Nabi mengatakan ihtajibi minhu ya Saudah. Saudah ini anaknya Zam'ah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun ini adikmu, tapi ihtajibi minhu. Nah, perintah di sini ihtajibi ini bukan perintah hukum, tapi perintah wara'. Ihtajibi amru wara'in. Nah, sehingga tidak wajib sebenarnya untuk berhijab, tapi Rasulullah SAW memang mengajarkan kepada istri-istrinya dan kepada umatnya untuk bersikap wara'. Sehingga seandainya tidak berhijab, apakah berdosa? Tidak berdosa, karena ini hanya perintah untuk wara'. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Berikutnya Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri adzakaru smallahi alaihi am la. Maksudnya ketika menyembelih apakah sudah bismillah ataukah tidak, kita enggak tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammullah alaihi wa kulu. Ini menunjukkan bahwasanya menyebut bismillah ketika menyembelih itu hukumnya adalah wajib, sehingga para sahabat bertanya, kami tidak tahu apakah mereka sudah bismillah ataukah tidak. Tapi ini masalah khilafiyah. At-tasmiyah inda dzabh ini menurut jumhur adalah wajib. Menyelisih mereka Syafi'i, beliau mengatakan sunnah. Nah, ini hadis ini bisa ditarik untuk dua pendapat tersebut. Bagi yang berpendapat wajib karena para sahabat mengatakan la nadri adzakaru smallah alaihi amla. Bagi yang berpendapat sunnah karena Rasulullah mengatakan samullah alaihi. Jadi meskipun tidak bismillah enggak apa-apa, yang penting kamu membaca bismillah ketika makan. Maka bisa ditarik untuk dua pendapat tersebut. Tapi lebih bagusnya kalau kita mengikuti pendapat mayoritas, karena rata-rata mayoritas itu lebih kuat. Kemudian hadis yang dimaksud kauman yang dimaksud di sini adalah kaum yang mereka itu baru saja masuk Islam. Makanya perkataannya adalah la nadri adzakaru smallah alaihi amla. Karena orang yang baru saja masuk Islam belum tahu banyak hukum. Kalau sudah lama masuk Islam, kita tidak perlu la nadri adzakaru smallah. Orang lama sudah ngaji misalnya, nah nggak perlu pertanyaan seperti ini. Ini yang baru saja masuk Islam atau baru saja ngaji ya, sehingga mungkin dia belum paham masalah hukum. Sehingga ini kalau kita terapkan di Indonesia ya seperti misalnya kita mampir di satu warung, orangnya tidak berjilbab, nah, la nadri adzakaru smallah alaihi amla. Atau kita mampir di satu warung, orangnya berjilbab tapi pakai celana ngapret, nah, la nadri adzakaru smallah alaihi amla. Nah, sudah bismillah. Nah, kita makan dengan membaca bismillah, tidak ada masalah. Kalau mau sikap wara ya enggak ada masalah, meninggalkan tempat-tempat yang kita ragukan. Berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Ini sudah terjadi sekarang ini, orang tidak peduli apakah yang diambil halal ataukah haram. Dalam hadis yang lain ada miripnya dengan hadis ini, yaitu la ya'tiya 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba fa illam ya'kulhu asabahu min ghubari. Akan datang suatu masa di mana setiap orang pasti makan riba. Kalau tidak makan riba, maka dia terkena asap atau debunya riba. Ya, hadis riwayat Abu Dawud
tetapi memang derajatnya diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ini mirip sekali dengan hadis yang sedang kita baca ini, ya. Nadhiruhu, ya, mirip dengan hadis ini. Karena itu penerapan hadis ini adalah mari kita berhati-hati di dalam mengambil yang harta yang kita makan, karena kalau haram maka doa kita tidak mustajab sebagaimana hadis yang lain. Berikutnya Anil Bara ibni Azib wa Zaid ibni Arqam. Qala kunna tajiraini ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sarfi faqala sallallahu alaihi wasallam in kana yadan biyadin fala ba'sa wa in kana nasa'an fala yasluh. Yang dimaksud sarf itu adalah menukar uang dengan uang yang lain. Jadi rupiah ditukar dengan real atau ditukar dengan dinar atau dirham, itu yang disebut sebagai as-sarf. Definisi as-sarf ini bisa kita cari pada kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha, kamus bahasanya para ahli fikih, karena kitab ini memang dikhususkan untuk membahas tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan as-sarf itu adalah mubadalatun naqdi bin naqdi, menukar uang dengan uang, money exchanging. Ada apa namanya terjemahnya bahasa Inggrisnya juga ini. Maka boleh hukumnya mengganti uang dengan uang, menukar uang dengan uang, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah harus kontan. Maka di sini beliau mengatakan in kana yadan biyadin, kalau kontan fala ba'sa, wa in kana nasa'an, tapi kalau kredit fala yasluh, maka tidak boleh alias haram. Ini istilah Nabi, ya. La yasluh maksudnya la yahillu. Ada 3 istilah yang kita temukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya sama. La yasluh sama dengan la yambaghi, sama dengan la yahillu, berarti haram. Nah, maka ini kalau bahasa kita la yasluh tidak pantas, tidak sampai haram. Tapi kalau bahasa Nabi la yasluh haram. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Asma, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu apabila sudah balik, lam yasluh, tidak pantas terlihat dari tubuhnya selain ini dan ini, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Artinya haram untuk membuka auratnya tersebut. Contoh yang la tambaghi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu la tambaghi, tidak pantas, maksudnya haram untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya an Abi Musa. Abi Musa namanya Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, annahu ista'dzana ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu falam yudhal lahu wa ka'annahu kana mashghulan faraja'a Abu Musa fa faragha Umar faqala alam asma' sawta Abdullah bin Qais. Ibn Qais adalah tadi Abu Musa tadi. Idhanu lahu qila qad raja' fada'ahu faqala kunna nu'maru bidzalik faqala ta'tini ala dzalika bil bayyinah. Jadi Sayyidina Umar pengen hadisnya diriwayatkan oleh 2 orang, ya, jangan 1 orang. Nah, 1 orang bisa saja salah. Nah, itulah yang dimaksud bayyinah, bukti bahwasanya Nabi mengatakan seperti yang kamu ucapkan itu. Fantalaqa ila majlisil ansari fasa'alahum faqalu la yashhadu laka ala hadha illa asgharuna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jadi Abu Sa'id termasuk sahabat-sahabat muda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba bi Abi Sa'id Al-Khudri faqala Umar akhafiya hadha alayya min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhani as-safqu bil aswaqi, telah melalaikan saya bisnis di pasar-pasar sehingga saya tidak mengetahui bahwa kalau minta izin 3 kali tidak diizinkan silahkan pulang, yakni al-khuruj ila tijarah. Nah, diambil dari hadis ini bahwa
Para sahabat Nabi pun juga melakukan bisnis perdagangan, tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja kalau mau berdagang hendaklah paham dulu fikihnya berdagang. Sebagaimana perkataan Sayyidina Umar, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Qala Umar bin Khattab, la yabi fi suqina, jangan berdagang di pasar kami, illa man qad tafaqqaha fid din, kecuali orang yang sudah belajar agama alias fikih jual beli sehingga dia paham halal haram. Ini ada pada Sunan Tirmidzi. Tapi anehnya hadis ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi pada bab tentang fadilah salawat. Diganti. Nah, betul. Jadi nggak nyambung ya. Fadilah salawat tiba-tiba bicara tentang tijarah. Bismillah. Batunya mau habis katanya, tapi waktunya juga mau habis. Nah, sehingga kalau batunya mau habis ketika waktunya mau habis, mungkin nggak perlu diganti ya. Dan maka di sini Sayyidina Umar gara-gara bisnis sehingga tidak bisa ngaji setiap hari kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tersembunyi darinya beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kata-kata ini, akhafiya hadza alayya, tersembunyi sebagian hadis Nabi dari saya, diambil pelajaran oleh para ulama bahwa tidak ada satupun ulama yang muhit, yang mengetahui semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar saja nggak tahu semua hadis Nabi. Dan ada satu buku, tapi saya lupa judulnya. Yang buku itu ringkasnya dalil-dalil bahwasanya al-a'immatul arba'ah itu tidak ada yang mengetahui seluruh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bis sunnah. Nah, kitabnya saya sudah tidak simpan lagi ya. Jadi dikumpulkan dalil-dalil, bukti-bukti oleh para ulama bahwa a'immah arba'ah, mazhab arba'ah itu semuanya tidak ada yang meliputi semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak harus kita mengikuti 4 mazhab, karena kita disuruh untuk mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sarrahu ay yubsata lahu fi rizqihi aw yumsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Silaturahmi menyebabkan dua hal. Yang pertama, dihamparkan rizkinya. Nah, maka dimasukkan dalam kitabul buyu, supaya orang yang melakukan buyu rizkinya lancar, maka hendaklah silaturahmi. Kemudian yang kedua, ditunda di dalam usianya. Ini oleh para ulama ditafsiri dua. Ada yang mengatakan diberkahi, ada yang mengatakan betul-betul ditambahkan 50 menjadi 60, 60 menjadi 70 misalnya. Kemudian silaturahmi ini tidak harus putus dulu baru kemudian disambung. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut silaturahmi meskipun tidak ada putus sebelumnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab tentang sedekah, shadaqatun wasilatun. Beliau mengatakan, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin nilainya 1, sedekah saja. Tapi kalau sedekah kepada kerabat maka nilainya 2, shadaqatun wasilatun. Padahal tidak ada putus sebelumnya. Nah, maka pemahaman sebagian orang bahwasanya disebut silaturahmi itu kalau putus dulu, nah, itu tidak benar. Itu karena salah paham terhadap zahir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang mengatakan laisal wasil, bukanlah orang yang menyambung silaturahmi, bukanlah mukafi yang membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi wasil itu adalah yang apabila putus kerabatnya dia sambung. Jadi ada orang memutusi kita malah kita sambung. Nah, ini salah paham dari hadis ini. Padahal di sini maksudnya walakin al-wasil al-kamil, yang silaturahmi yang paling tinggi. Itu adalah kalau orang mutus kita, kita malah menyambung.
Tapi kalau tidak ada putus kemudian kita nyambung, itu juga tetap silaturahmi, tapi bukan yang kamil, ya derajatnya yang biasa atau derajat yang bawah. Nah, sehingga seringkali kita memahami hadis salah gara-gara tidak baca syarahnya. Itu salah satu contohnya. Nah, silahkan dibaca syarahnya, bahwa itulah penjelasan para ulama, laisal wasil ayal kamil. Berikutnya, dan sering kita itu salah menafsirkan hadis gara-gara kita ini ajam itu orang non Arab. Membaca hadis kita pahami dengan pemahaman Jawa, ya salah. Contoh misalnya, bay'atu biha. Kata Sayyidina Uthman, ma taghannaitu, saya tidak pernah nyanyi-nyanyi, wala tamannaitu, tidak pernah berdusta bohong, wala masistu dzakari biyamini, tidak pernah juga menyentuh zakar saya dengan telapak tangan kanan. Mungdu bay'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semenjak saya berbaiat dengannya. Nah, dengannya ini apa ini? Kalau ini dipahami bay'atu biha, yaitu baiat untuk tidak nyanyi, baiat untuk tidak bohong, baiat untuk tidak menyentuh zakar, ini menurut saya pemahaman Jawa. Bay'atu biha pemahaman Arabnya, biha kembali kepada yamin. Saya tidak pernah menyentuh zakar saya dengan telapak tangan kanan saya. Sejak telapak kanan tangan saya ini saya gunakan untuk baiat alias jabat tangan kepada Rasulullah pada saat baiat, untuk menghormati asar atau bekas Nabi SAW pada tangan saya itu. Nah, kalau tidak percaya silahkan lihat dalam kitab-kitab syarahnya. Nah, sehingga saya sampai hari ini belum menemukan adanya kitab syarah yang mengartikan bay'atu biha, yaitu baiat atas tiga perkara tadi, yaitu nyanyi, dusta, sama menyentuh zakar. Dan bagi saya agak aneh ya, seandainya Rasulullah berbaiat, saya baiat kamu untuk tidak menyentuh zakarmu dengan tangan kanan, menurut saya kok agak aneh gitu. Perkara-perkara yang agak remeh dibaiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasanya baiat itu perkara-perkara yang besar. Allahu a'lam. Berikutnya, Anas radhiyallahu anhu annahu masya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sya'irin wa ihalatin sanikhatin. Wa laqad rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu bil Madinah inda yahudiyyin wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Wa laqad sami'tuhu yaqul ma amsa inda ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sa'u burrin wala sa'u habbin wa inna indahu latis'a niswatin. Ini tentang fakirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Waktu itu Anas bin Malik membawa roti dari syair. Nah, syair ini adalah gandum untuk orang-orang miskin. Untuk orang-orang kaya gandumnya itu hintah atau disebut juga bur, atau kalau dari Sam itu disebut samra. Nah, maka Rasulullah SAW itu gandumnya gandum orang miskin syair. Dan kata guru kami dari Mesir, Syekh Subki, bahwa orang-orang sekarang tidak ada yang membuat gandum roti dari syair. Semuanya membuat roti dari hintah, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ihalatin sanikhatin, maka sanikhah ini yang sudah berubah baunya karena sudah lama, ya sudah agak basi begitu. Adapun ihalah, maka disebutkan di sini al-ihalah ma udhiba, ini tertulis udhniba, salah ya. Ma udhiba, sesuatu yang sudah diencerkan, minat duhni, dari minyak, awis syahmi atau syaham, yaitu gajih. Jadi gajih yang sudah diencerkan tapi sudah sanikhah, sudah berubah baunya. Nah, maka sesuatu yang sudah berubah baunya tapi belum busuk itu jangan dibuang. Ingat-ingat hadis ini, Rasulullah SAW masih memakannya. Jadi ketika kita bau sudah agak nggak enak ya, tapi ketika dirasa masih enak, tidak basi, silahkan lanjut dimakan. Ingat-ingat hadis ihalatin sanikhatin, ya. Mutaghayyir raihah, sudah baunya sudah nggak enak gara-gara sudah lama,
tapi karena belum basi dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa lebih utama, apakah kita ataukah Rasul? Kita malah membuang makanan yang seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi untuk mengambil syair. Nah, syairnya ini berapa? Disebutkan dalam satu riwayat 30 sa'. Syair ini adalah 30 sa'an. Ada juga riwayat yang lain. Kemudian nilainya adalah dinar, senilai 1 dinar, sebagaimana riwayat Ibnu Hibban. Maka ini sekitar 5 juta. Rasulullah SAW utangnya itu kepada Yahudi. Nah, akhirnya dibayarkan oleh Sayyidina Abu Bakar dari Baitul Mal. Tis'aniswah ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW, boleh mempoligami lebih dari 4 istri. Tapi kalau selain Nabi SAW, ijma' bahwasanya hanya boleh 4, tidak boleh lebih. Yang mengatakan boleh lebih dari 4 itu kelompok sesat Mu'tazilah atau yang sejenisnya. Bisa dibaca dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Mathna wa thulatha wa ruba', dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya sudah ijma' para ulama untuk 4, tidak boleh lebih. Kata kuncinya lupa lagi. Tapi ada pembahasan, silahkan kalau ada pembahasan. Monggo. Tentang jual beli mata uang ini. Iya. Itu membeli dolar misalnya, terus bayarannya rupiah tapi ditransfer. Itu ya gantian. Apakah langsung masuk ataukah tidak? Kalau langsung masuk, yang zahir bagi saya wallahu a'lam termasuk yadan biyadin. Tapi kalau tidak langsung masuk, menunggu 1 jam, ya berarti enggak yadan biyadin. Tapi kalau yang membeli emas itu, itu yang ada yang mempermasalahkan itu ketika online itu ya, itu karena barangnya tidak langsung datang. Jadi barangnya tidak yadan biyadin, uangnya yadan biyadin, ya kan? Karena kita kirim, tapi barangnya tidak yadan biyadin. Enggak boleh. Monggo. Tentang tadi ada yang memindahkan penyakit panas tadi, berjumpa tadi, jadi kayak mengadopsi tempat lain. Ini ada praktek memindahkan penyakit itu yang bukan yang sirik gitu, tapi pakai nyerap gitu. Memang itu yang mempraktekkan memang seorang ustadz yang insya Allah paham masalah kesirikan gitu. Itu memang burung dara itu bisa menyerap penyakit gitu. Yaitu terus akhirnya digunakan untuk menyerap penyakit dari manusia, tapi burungnya itu kena madorot. Apanya? Burung? Burung. Kena madorot karena menyerap penyakit gitu sampai jadi mati juga. Itu madorot yang lain demi kemaslahatan. Saya belum pernah baca itu, enggak tahu saya. Nah. Masih ada uang, itu ketika lewat 1 hari kan sudah timbul cara mengatasinya. Wallahu a'lam. Teknis berarti itu ya. Ya berarti langsung diambil aja. Oh enggak bisa.
Nah, yang penting sudah berusaha. Tapi ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kita temukan ya. Qala Syafi'i wa qad dallat as-sunnatu la yajuzu li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yajma'a baina akthar min 4 niswah wa hadha alladhi qalahu Syafi'i rahimahullah mujma' alayhi baina al-ulama illa ma hukiya an ta'ifatin min asy-syi'ah annahu yajuzu al-jam'u baina akthar min 4 ila 9. Nah, jadi kata kuncinya nanti ini aja, ila tis'in dalam apa kitab tafsir Ibnu Katsir. Menurut orang-orang Syiah boleh poligami sampai 9, karena Rasulullah SAW juga mempoligami lebih banyak dari 4 sampai 9. Ini perkataan orang-orang Syiah. Tapi kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah sepakat bahwasanya, ijma' bahwasanya hanya boleh 4. Ada yang lain mungkin? Monggo Ustaz. Tentang kebolehan cukup mengucapkan bismillah pada apa ya, hewan yang tidak tahu penyebutannya pakai bismillah saja. Itu berarti kita apa lebih baik menghindar, jangan sampai tahu kalau ada ayam misalnya ternyata apa di situ biasa orangnya yang beli ya bismillah nyanyi-nyanyi misalnya itu kita nggak usah tahu, biar cukup dengan bismillah ini. Atau sebaliknya kalau ada orang yang tahu bahwa ayam itu disembelih tanpa bismillah, bahkan mungkin sudah mati terus masih sudah mati sebelumnya gitu, itu nggak usah diberitahu ke orang lain, biar orang lain itu cukup dengan bismillah aja cukup. Ya, fikih kita mau ngikut yang Syafi'iyah atau jumhur. Kalau jumhur kan wajib bismillah, sehingga sesuaikan fikihnya menurut saya, wallahu a'lam. Ya, beritahu kepada orang lain kalau kita ngikuti fikih yang jumhur. Tapi kalau mengikuti fikihnya mazhab Syafi'i yang bismillah saja tidak wajib, ya insyaallah nggak ada masalah untuk tidak memberitahu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.